Hello, my dear students. Welcome in English learning with me, Miss Sinulinga. Okay, today we are going to continue our topic. We will discuss about opinion and thoughts. Okay, so what is opinion? You can see in the slide, opinion is the way you feel or think about something. Jadi opinion itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan opini atau pendapat. Opinion is the way you feel or think about something. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, pendapat itu adalah bagaimana kita merasakan atau memikirkan sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Jadi pendapat kita akan sesuatu atau akan seseorang itu berdasarkan sudut pandang kita masing-masing. So, one another, maybe it will be different ya. Jadi pendapat satu dengan yang lain itu bisa saja berbeda. Okay, so in this chapter, what will be discussed? Apa yang akan kita bahas dalam bab ini? The first, how to ask for someone's opinion. Bagaimana cara menanyakan pendapat seseorang. And then the second, how to give our opinion. Bagaimana cara menyampaikan pendapat. And then the last, how to respond for someone's opinion. Bagaimana cara merespon pendapat orang lain ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada bab ini. Okay, the first. If we want to ask for someone's opinion, jadi kalau nanti kita ingin menanyakan pendapat seseorang, we can use these expressions. Kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini. Apa-apa saja dia? Mari kita lihat. Okay, the first. What do you think about? Bagaimana menurut kamu tentang? Jadi yang blank-blank itu kita sesuaikan dengan konteks atau hal yang sedang kita bahas. For example, what do you think about her last performance? Bagaimana menurut kamu tentang penampilannya yang terakhir? Gitu ya. Misalnya ada kontes idol, penampilan si Lyodra, for example. What do you think about her last performance? Miss bisa bilang seperti itu kepada kalian. Tanyakan pendapat kalian. Jadi, what do you think about bisa kita gunakan when we want to ask for someone's opinion. Bisa kita gunakan ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang. And then the other example, how do you feel about? And then, what's your opinion on? Please tell me your opinion on. Itu kita sesuaikan dengan hal apa yang mau kita tanyakan gitu ya kepada teman kita. Itu ada Miss buat contohnya. Please tell me your opinion on this subject. Ayo tolong berikan aku pendapat bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran ini gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menanyakan pendapat-pendapat orang lain ya. Ini ada 10 poin dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cari referensi yang lain seperti itu ya. And then if we want to give our opinion, jadi bagaimana jika kita ingin menyampaikan pendapat, kita tidak menanyakan, tapi kita ingin menyampaikan pendapat kita, we can use these expressions. Kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini. Apa-apa saja dia? Mari kita lihat. Okay, we can see in the columns, kita bisa lihat pada kolom itu, the first personal point of view and then the second general point of view. Jadi yang di personal point of view itu artinya ketika kita ingin menyampaikan pendapat pribadi ya, berarti berdasarkan apa yang kita pikirkan sendiri. But for general point of view, untuk general point of view itu berarti itu pendapat secara umum ya, pendapat secara umum, bukan hanya pandangan pribadi kita saja seperti itu ya. So in personal point of view, ketika kita ingin menyampaikan pendapat pribadi kita, kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini. What I mean is, yang saya maksud adalah, ya, yang saya maksud adalah, and then to my mind, menurut pikiran saya, ini menurut pikiran saya. Jadi
Yang lain, in my opinion, menurut pendapat saya, and then I think, saya rasa, in my experience, menurut pengalaman saya, as I understand, sejauh yang saya pahami, I strongly believe that, saya yakin bahwa, jadi itu beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan when we want to give our opinion, ya. And then for general point of view, untuk pendapat secara umum, some people believe that, banyak orang yang berpendapat bahwa atau yakin bahwa, some people say that, orang-orang mengatakan bahwa begitu ya. Jadi ini yang diungkapkan ini bukan hanya tergantung pada pandangan satu orang saja, tetapi itu lebih dari satu orang. Bisa dikatakan berkelompok seperti itu ya. And then we can see the examples. Kita bisa lihat contoh-contohnya. For number one, I think the actors have unbelievable acting skill. Saya rasa aktor itu punya kemampuan acting yang luar biasa. Jadi it is opinion, ya. Ini pendapat. Because maybe when I think the actor have unbelievable acting skills, ketika merasa bahwa aktor itu punya kemampuan acting yang luar biasa, mungkin saja menurut kamu itu biasa-biasa saja seperti itu ya. Jadi ini menurut pandangan saya seperti itu ya. And then the second, personally, I think that arriving at school before 6:30 is too early. Jadi menurut saya, secara pribadi saya berpikir bahwa tiba di sekolah sebelum pukul 6.30 sangat cepat atau terlalu cepat. Itu menurut saya. Bisa saja menurut orang lain itu adalah waktu yang tepat. Itu nggak kecepatan, Miss. Itu bagus. Jadi kita bisa lebih santai, for example. So it is opinion ya. Jadi we cannot force someone. Kita nggak bisa paksa orang harus sepaham dengan apa yang kita maksud seperti itu ya. But it is very important. To give the reason. Sangat penting ketika kita ingin menyampaikan pendapat itu kita kasih reason, alasan supaya orang bisa yakin dengan apa yang kita katakan. If I ask you, kalau Miss bertanya kepada kalian, if you have an opinion, ketika kamu punya satu pendapat, apakah kamu ingin orang setuju dengan kamu atau tidak? Saya yakin kita semua pasti berharap orang setuju dengan apa yang kita katakan. So that's why you have to give your reason. So the other person, orang lain itu bisa convinced ya. Teryakinkan dengan apa yang kamu katakan lewat alasan-alasan yang kamu kemukakan seperti itu ya. And then the other examples, in my opinion, menurut pandangan saya atau menurut pendapat saya, friends need to be completely honest. Jadi teman itu perlu jujur di dalam segala hal katanya ya. Jadi itu menurut pandangan seseorang. Bisa saja nanti orang lain tidak berpendapat seperti itu ya. And then in my opinion, there is nothing nice about smoking. It is dangerous for your health and it waste of money. Menurut pendapat saya, tidak ada hal yang menyenangkan dari merokok. Itu berbahaya bagi kesehatan dan itu juga menghabiskan uang. Itu menurut pendapat seseorang ya. But in reality, dalam kenyataannya ada orang yang merasa itu bisa menghilangkan stres atau jenuh seperti itu ya. So it is opinion, itulah pendapat. Oke, kita bisa lihat contoh-contoh yang lain pada tayangan ini. Ini ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan pendapat seperti itu ya. Oke. And then the third point tadi ada bagaimana cara menanyakan, and then the second how to give, bagaimana cara menyampaikan pendapat, and then the last how to respond ya. Responding to an opinion. Jadi ketika ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya, tentu saja dia butuh respon ya. Jadi bagaimana cara meresponnya? The first, we can agree, kita bisa setuju dengan apa yang orang lain katakan, atau disagree atau tidak setuju gitu ya. Jadi ada dua cara meresponnya, agree and disagree, setuju dan tidak setuju. If we agree, kalau kita setuju, kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. This is absolutely right.
Ini tentu saja benar. I think so. Saya rasa juga demikian. That's a good point. Ide bagus. I couldn't agree more. Aku nggak bisa menolak lagi. Aku sangat setuju. Itu artinya ya. And then disagree. When we disagree with someone's opinion, ketika kita tidak setuju atau kurang setuju dengan pendapat seseorang, kita bisa katakan, I'm sorry, I disagree with you. Maaf ya, sepertinya aku tidak bisa setuju dengan kamu. I don't believe that. Aku tidak percaya. I think you are wrong. Saya rasa Anda salah. It is not justified to say so. Rasanya kurang bijak kalau kita mengatakan seperti itu, gitu ya. I'm not sure. Saya tidak yakin. Jadi ungkapan-ungkapan ini bisa kita pilih, ya, sesuai dengan apakah kita setuju, kita bisa pilih ini, yang ini. Kalau kita tidak setuju, kita bisa pilih yang ini, ya. Dan sebenarnya there are so many sentences that can be created. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa kita ciptakan when we want to agree for someone's opinion atau when we disagree for someone's opinion. Ya, jadi banyak sekali, ya. Oke. Let's see the conversation. Bisa kita lihat ada percakapan singkat antara A dan B. Some people say friends are always honest with each other, katanya. Jadi orang-orang yakin bahwa kalau namanya berteman harus saling jujur. What do you think? Jadi yang tulisan merah itu adalah asking for opinion, ya. Jadi menanyakan pendapat, gitu ya. Terus si B menjawab, in my opinion, friends need to be completely honest. One little lie and the friendship just disappear. Jadi si B bilang, in my opinion, menurut pendapat saya, yang namanya teman itu perlu kejujuran sepenuhnya. Jadi satu kebohongan kecil bisa merusak pertemanan atau persahabatan. Itu menurut pendapat si B. Jadi ini ada in my opinion. Nah, itu cara menyampaikan pendapat, giving opinion, seperti yang tadi ada di slide sebelumnya, ya. Jadi itu tadi si A menanyakan, and then si B itu memberikan pendapat dia, seperti itu, ya. Oke, then ini percakapannya lebih panjang, ada warna-warna yang berbeda, berarti ada ungkapan yang berbeda, gitu ya. Siva, do you think that English is difficult lesson? Jadi, Siva, apakah menurut kamu pelajaran bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang sulit? Miss buat di dalam kurung asking for opinion. Berarti si Lisa ini menanyakan pendapat si Lisa, apakah menurut si Lisa pelajaran bahasa Inggris itu sulit atau tidak? Asking for opinion, ya, menanyakan pendapat. Terus si Siva bilang, I don't think so, saya rasa tidak. I think there is no difficult lesson. I think there is no difficult lesson. Saya rasa tidak ada pelajaran yang sulit. Jadi yang berwarna merah ini berarti giving opinion, ya. Giving opinion, menyampaikan pendapat. Terus si Lisa bilang, pardon, sorry, maaf, apa kamu bilang? Kira-kira begitu, ya. Yes, I think if we learn seriously, there is no difficult lesson. Saya rasa kalau kita belajar dengan serius, tidak ada pelajaran yang sulit. It depends on our seriously. Itu tergantung pada keseriusan kita. Jadi ini, I think if we learn seriously, there is no difficult lesson. Itu adalah giving opinion. Jadi itu menurut pandangan si Siva. Seperti itu, ya. And then Lisa bilang, I don't think so. Saya rasa tidak. Berarti ini responding. Agree or disagree? Ingat, I don't think so. Saya rasa tidak seperti itu. Berarti tidak setuju. Disagree. In my opinion, it is difficult because I hard to do every task that are given by our teacher. Menurut pendapat saya, itu sulit karena saya selalu merasa kesusahan setiap kali mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada kita, katanya, ya. Jadi ini in my opinion dan seterusnya itu adalah contoh dari giving opinion, ya. Jadi ini semua boleh kita lihat banyak sekali ungkapan yang sudah digunakan antara asking for opinion and then giving opinion, responding to an opinion, whether it is agree or disagree. Jadi dalam percakapan ini sudah lengkap, sama-sama kita bisa lihat, ya. Miss juga sudah buat dengan warna yang berbeda. Oke. I think that's all for this time. I hope you can understand about this topic.
If you are not really sure, you may ask me later. Please give your comment with this video. Thank you very much. Nice to see you and goodbye.